Inter di pertandingan sebelumnya lawan Empoli jeleknya minta ampun, ngantuknya minta ampun, memang masih motivasinya masih moralnya masih hancur lebur tetap, dan ditambah lagi jeda internasional, fisik habis-habisan kan, dan gua berharap jeda seminggu ini Inzaghi benar-benar bisa memulihkan mental, fisik, dan Inter udah nggak ada fokus ke Coppa Italia, ke Liga Champions, artinya di pertandingan tersisa harusnya udah full tim. Hello Tifosi, welcome back to Pinball. Opini football, konten yang membahas sepak bola dunia spesifik Serie A. Episode kali ini kita akan bahas Giornata 31, tapi ada yang beda. Biasanya ada satu perwakilan fans Roma yang palsu ya, karena Bang Rohmat masih belum mau datang ke sini. Digantikan oleh, boleh dikenalin sendiri lah ya, biar gampang. Rohmat Inter Milan. Checking kita. Akhirnya lo. Tapi kayaknya nanti konten yang bareng ini dulu yang naik. Iya, makanya ini dulu yang naik. Ya nanti adalah kita eksklusif lah ya. Nanti bakal ada pinball eksklusif bersama checking kita. Iya. Ditunggu ya. Ditunggu. Sebelum kita mulai untuk konten kali ini, lihat ada jersey DRX baru kita. Jadi DRX itu adalah sport apparel lokal yang punya teknologi NFC, bukan NFT ya teman-teman ya. NFC. Tapi memang ada kaitannya, arahnya nanti ke token NFC untuk lihat keaslian dan juga ngeliat nih nanti ownership-nya ke siapa. Tadi ini gue udah coba juga nih, bentar ya. Di kamera yang mana ya? Yang bisa lah ya, ada. Jadi bisa kelihatan, jadi itemnya punya siapa. Size-nya juga ada. Size-nya kelihatan, produknya juga kelihatan. Dibuat tahun berapa. Terus penjahitnya siapa bisa kelihatan. Bisa. Dan dari kukun dari kainnya dari mana? Ulat yang mana? Sorry, saya lupa mulu. Jadi bisa di-download juga aplikasinya di DRX.net untuk lihat tadi kayak klaim produk tadi, dan juga bisa lihat jadwal-jadwal Liga 1 juga. Dan beberapa berita-berita timnas juga ada. Betul. Dan jangan lupa follow Instagramnya juga DRX.net dan DRXwear. DRX Rebuild to shine. Ingat bukan reborn to shine ya. Kemarin reborn ya. Sorry, rebuild to shine. Jadi sebelum ke link ke pembahasan, kita juga ada link Saweria di bawah, di link deskripsi juga ada. Jadi kalau mau kirim salam, kalau mau misalkan nyatakan cinta juga bisa di situ. Atau puja-puji Aldi karena memang lebih banyak di sini fansnya Aldi, dan ada checking kita juga, bisa juga langsung gas juga langsung di Sawerianya kita, nanti bakal kita bacain di tengah konten biasanya kita bacain. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu klasmen yang sebenarnya jarang nih. Jarang request. Ditampilin dulu klasemennya. Gua males bahasnya, tapi ya intinya Inter masih cukup jauh dan agak sulit dikejar. Sementara klub kesayangan gua yaitu Sassuolo masih bertengger di posisi degradasi. Bukan ya, sorry. Napoli masih di posisi 8, Juve makin tertahan dan makin dekat posisinya sama Bolonya juga. Dan Bang Rahmat Roma, lihat posisi Anda tidak terlalu nyaman ya, ada di posisi 5. Bisa kapan aja dikejar Atalanta maupun bisa dikejar sama Torino. Karena Napoli agak sulit sama Lazio. Giornata ini ada derby. Oh iya, ada Iya, derby della Capitale juga. Mungkin pembahasan pertama daripada kita bahas derby della Capitale, karena itu yang paling besar ya. Kita bahas salah satu tim yang menurut gua yang mana Mas? Mau yang ini. Astagfirullah. Ya gimana mau yang apa? Betul. Ini setelah ngobrol lagi sama editornya. Ya udah, Monza Napoli dulu. Jadi mungkin sebelum gua bahas ke timnya, gua kasih tahu berita dulu. Ada satu berita yang cukup menarik. Jadi kemungkinan Giovanni Manna, kalau tahu Giovanni Manna itu Yang mana? Manna, gue pakai N-nya 2. Jadi nama tuh, bukan Manna orangnya. Yang mana? Iya, Giovanni Manna, N-nya 2 soalnya. Jadi itu dia adalah Van Bronckhorst. Buset ya Allah. Kan lu nanya tadi. Susah. Minum. Jadi Giovanni Manna itu adalah Director of Football-nya atau
Director of Football, benar, Director of Footballnya Juve Next Gen. Jadi kayaknya ini ada misi balas dendam mau buat karena Gintoli pindah ke Juventus, mananya akan Ditarik ke Napoli. Dan kemungkinan fokus yang bakal mau dijalanin itu buat masalah pemain muda. Karena memang Juve kan terkenal sporting director untuk youth timnya bagus kan. Bentar dulu, tapi ini kan kita tahu Marotta dikit lagi mau fokus ke main muda. Jangan-jangan gantian nih Marottanya ke Juve Next Gen. Tapi kayaknya agak sulit ya. Agak disayangkan sih karena waktu itu gue berharapnya yang dari Empoli sih waktu itu Director of Football-nya. Tapi di sisi lain beberapa scout senior Napoli pindah ke Juve ikutin Gintoli. Salah satu namanya adalah Giuseppe Pompilio. Dia itu tangan kanan si Gintoli pada saat di Napoli. Itu salah satu apa? Tangan kirinya. Cebok. Ribet nanya mulu. Pokoknya itu yang berita pertama. Tapi berita baik kedua adalah Matteo Pessina kena suspended lawan Torino kemarin, jadi kemungkinan besar lawan Napoli nggak bakal tersedia. Tapi di sisi lain, Ngonge kemarin nggak datang latihan, ketarik lagi kakinya setelah terakhir kalah lawan Atalanta 3-0, main setengah babak. Lumayan oke, tapi ya pada akhirnya cedera lagi. Marat udah balik latihan belum? Ngonge anyep setelah pindah. Golin dapat ngasih gol bunuh diri ke lawan satu sama enggak, maksudnya musuh Yang di Salto itu kan? Iya, pokoknya kena lawan jadi gol assist bunuh on diri, goal. assist on goal sama satu golnya jadi 2 gol sebenarnya. Tapi sisanya lebih banyak cedera sih. Di beberapa bulan terakhir lebih banyak cedera. Kepala sekalian udah balik latihan juga. Jadi kemungkinan bakal bisa bermain. Monza sendiri sih gue lihat kayaknya sebenarnya lagi on track ya, di luar dari kalah lawan Torino dan Roma. Tapi sebenarnya menurut gue udah balik lagi karena memang si kipernya Gregorio juga lumayan udah kembali dan udah on form. Biarpun banyak pemain lain sih sebenarnya kayak strikernya Milan tuh siapa? Tapi Colombo masih. Maldini juga udah ngegolin. Oh iya. Iya, tapi kan waktu itu lawan Milan juga udah assist. Iya. Iya, maksudnya- udah jago. Tapi golnya belum. Oh, gol ya. Oh ini gol pertama kemarin. Iya. Gol pertama untuk Monza. Yang kemarin Tapi kan? iya betul. Yang berita berikutnya kemungkinan Palladino juga bakal pindah ke Fiorentina. Oh, Fiorentina bukan Torino ya. Kemungkinan Fiorentina. Nah, Italianonya kayaknya kemana? Italianonya mungkin ke Torino atau ke Napoli. Karena Napoli masih belum jelas nih antara Conte atau Italiano ngapain ke Torino? Iya, orang ke Torino. Oh iya, benar sama juga sih. juga kan, Benar selain juga Torino sih. juga. Ya mungkin Brentford kali lah, ya nggak tahu. Buat gua di pertandingan ini bisa jadi sulit juga karena terakhir Napoli lawan Monza juga kacamata, biarpun Napoli yang dominasi musim lalu menang sekali kalah sekali. Monza bukan lawan yang gampang untuk tim-tim besar sebenarnya. Biarpun Napoli bukan tim besar ya, saya sekali lagi saya ingatkan ya, takutnya pengen nyela atau apa. Tapi ya feeling gue sih bakal berakhir seri lagi sih. Satu sama. Buat lo nih? Berapa nih? Gue kayaknya ini Monza masih ada peluang untuk menang, apalagi kalau menang poinnya sama, bisa nyalip Napoli. Iya, jadi lucu sih itu kalau itu. Bakal lucu. Iya, tapi ngeliat Napoli yang kemarin habis dihajar habis-habisan sama Atalanta ya pasti akan ada perbaikan. Kemungkinan rotasi besar-besaran. Iya, ada satu susah gitu. Don Jesus masih main. Juan Jesus kemungkinan bakal ditarik. Aduh. Mario Rui bakal ditarik. Traore bakal ditarik. Terus yang main siapa? Politano jadi diganti semua pemain-pemain. Wah, Yang main. waduh, enggak. Jadi pemain-pemain yang ada di cadangan sekarang bakal diperkenalkan sebagai Tadi starter. kalau misalnya Juan Jesus tetap main, Nah, gue itu. bisa menang Monza 1-0. Tapi karena kalau misalnya beneran rotasi ya seri juga kayak lu sama mungkin. Iya, kemungkinan rotasi gede-gedean sih. Dia udah ada di satu susah. Kalau gue karena udah diambil 2 orang ya, jadi gue menang Monza deh. Oke, boleh. Berapa? Kemungkinan tapi bisa jadi. 2-1. 2-1, boleh. Bang. Kalau dilihat dari papan klasemen tadi kan Monza ada di peringkat 1 wilayah barat tuh ya. Jadi ya Monza lah. Monza. Napoli jauh. Boleh. Gimana, Tan? Ya Buat lu, kalau Tan? menurut gue mungkin yang nggak banyak disadarin adalah belakangan ini Napoli mengalami serentetan pertandingan yang berat ya kan. Iya. Jadi gue rasa kekalahan Napoli 3-0 melawan Atalanta meskipun mengejutkan, tapi Atalanta tim yang bagus ya kan. Secara penyerangan sangat atraktif musim ini. Jadi menurut gue kekalahannya tuh karena dia capek dan Atalantanya bagus, ada faktor itu. Nah menurut gue melawan Monza justru Napoli bisa menang. Amin. Iya. Berapa? 2-0. Nggak, gocap-gocap apa berapa? Maksudnya? Gimana? 2-0. Oh, 0-2 berarti ya. Yesus dua-duanya. Udah nggak mungkin, Mas. Mending kalah ngomong sekalian mah. Itu udah make sense. Ngegolin lawan Inter itu. Iya, kan? Di seri fantasi peringkat 1 lagi. Malu-maluin banget lagi. Tadi Bang Gita berapa? Berarti tadi skornya kalau Wah, gua nggak jago skor tapi tetap lah itu peringkat 1 wilayah barat tuh jauh banget sama yang satu kan Mondegra tuh. Waduh.
Iya benar juga sih. Ya, oke, kita lanjut ke Juventus Fiorentina. Tan, menurut lu dari pertandingan ini atau lu ada berita-berita Juventus terbaru? Oh, berita Juventus. Mungkin gue barusan banget ngelihat video kayak video PR-nya Juve gitu. Jadi baru aja Juventus official di YouTube tuh nge-upload video dengan Dusan Vlahovic. Jadi Dusan kayak di interview gimana kehidupannya di Turin, gimana, terus dia kayak keliling di museumnya Juve, terus dia bilang ini momen yang emosional buat saya tiap kali datang ke sini, bla bla. Jadi kayak seolah-olah lagi dibaik-baikin nih si Vlahovic kan, karena memang menurut gua satu-satunya harapan Juve, bukan satu-satunya lah ya, salah satu harapan Juve itu diletakkan pada Vlahovic. Dan kalau gue mau membahas Juventusnya dulu, secara teknis pertandingan terakhir melawan Lazio di Coppa Italia, itu sebetulnya performa Juventus yang seharusnya. Dan gue berani bilang Juventus bisa bermain sebagus itu karena Miretti nggak start. Kita bisa ngelihat bedanya Juventus tanpa Miretti dan digantikan oleh McKennie. Jadi ada Locatelli, Rabiot, dan McKennie. Itu sangat amat berbeda dengan kehadiran Miretti yang menurut gue sangat membebankan pemain lain. Miretti satu, dia males megang bola, dia suka jatuh dengan sangat cepat, sangat mudah direbut bolanya dari dia. Dan dengan digantinya Miretti dari awal, itu membuat keseimbangan permainan tengah Juventus meningkat dengan signifikan. Nah, kalau Juventus bisa bermain seperti kemarin, full team, tanpa memainkan Miretti dari awal, Vlahovic Chiesa di depan, gue rasa kesempatannya akan besar di sini. Karena Juventus nggak kemana-mana, kemarin main di kandang, sekarang main di kandang lagi, melawan Fiorentina yang sebetulnya konsistensinya dari awal musim sampai sekarang masih dipertanyakan, ya kan? Gue dari awal musim juga udah statement bahwa Fiorentina musim ini seperti kehilangan identitasnya. Gue nggak melihat ada banyak beberapa yang menganalisis Fiorentina punya filosofi permainan yang baik gitu, kayak di belakang ketidakteraturannya itu justru disitulah letak filosofinya gitu. Tapi menurut gue tetap skeptis dengan performa Fiorentina dan harusnya di pertandingan ini dengan catatan Juventus mempertahankan permainan seperti kemarin akan menang. Oke, padahal biarpun buat gue kemarin Fiorentina-Atalanta sih menunjukkan filosofi yang berbeda sih di pertandingan itu, lebih balance, lebih well balance dan akhirnya dan nggak terlalu agresif. Tapi kalau lo lihat secara permainan memang cukup agresif, tapi kayaknya dia mempertahankan balance-nya lagi, mungkin karena Dodo balik atau gimana. Gue juga nggak tahu, karena Dodo punya akselerasi dan balancing-nya juga bagus, maksudnya nggak cuma atraktif ke depan tapi juga pada saat ke belakang lebih meyakinkan gitu dibandingin Kayode. Masih banyak paniknya gitu kalau Kayode. Jadi menurut lo kalau tadi kemungkinan besar Juve menang. Dan harus menang sih. 1-0, 2-0? Nah ini yang agak berat ya, gue melihat permainan kemarin lawan Lazio tuh meyakinkan banget ya, dan jujur gue seneng lagi tuh nonton kemarin. Wah, Masih Cambiaso. Berarti nggak minta kuota balik? Udah dibayar kan? Tetap minta ya, minta sih parah banget ya. Soalnya Kopa tuh nggak disain video, nggak ada. Iya. Nah dan maksudnya gila, kayak dua tim yang berbeda, Juventus Lazio minggu lalu sama Juventus Lazio minggu ini. Sama ya. Padahal lawannya sama, dan itu benar-benar semangatnya ada lagi. Dominasinya juga bagus, dan variasi serangannya dan arah dan tujuan dari penyerangannya itu jelas gitu. Jadi mungkin ini kali ya, maksudnya Juve kan masih sangat berpeluang untuk dapetin Copa. Sedangkan kalau di Serie A sendiri mungkin dia udah nyerah duluan gitu, udah 20 poin sama Inter sekarang kan. Mentalnya berasa. Jadi ya mungkin satu-satunya harapan Juve musim ini ya Copa. Iya. Apalagi udah lama kan Juve nggak dapet Copa. Betul. Itu kan kalau kita lihat dari segi tim ya, kalau kita lihat dari segi achievement yang possible diambil oleh tim, memang Copa, dan pantas fokusnya ditaruh di situ nih sekarang. Cuma kalau gue rasa dari segi pemain, itu nggak terlalu pengaruh ya. Gue rasa pemain ketika diturunkan tetap pengen ngasih performa terbaiknya. Nah bedanya, menurut gue perbedaan krusialnya ada di Miretti sih. Gue merasa bersalah kritik dia tiap kali gue syuting di sini. Tapi udah nggak ada alasan lagi. Pertandingan terakhir, 2 pertandingan terakhir yang sama Lazio itu kebangetan banget sih menurut gue Miretti, dan ya selama midfieldernya sama, Vlahovic juga ngotot mainnya karena Vlahovic udah balik ya, kan? Gue rasa ya itu tadilah menang 1-0 lah ya. 1-0 lah ya. Oke. Bang, menurut lo gimana? Kalau menurut gue ini pertandingan dua tim yang memang tinggal udah melupakan Serie A ya. Dan dua-duanya berharap di Coppa Italia, tapi Fiorentina masih ada di
Conference League ya? Conference League Conference itu. Ya. Setelah menang lawan Kayak Maccabi. Fiorentina ingin fokus mengulangi prestasinya musim lalu ya, final Copa dan final Conference League. Conference League, betul. Ya, gue kurang setuju dengan Bintang kalau semua pemain masuk ya memang ingin memberikan yang terbaik. Tapi gue ngeliat Juve, Fiorentina kayaknya udah dimotivasi deh di Dua-duanya. di Serie A. Tapi kalau dua-duanya ini kebetulan dua-duanya udah dimotivasi nih. Jadi ya udah tinggal teknik ya, udah Juventus deh. Maksudnya kalau andai aja Fiorentina masih punya harapan, punya peringkat 10 anjir. Jauh banget sama musim lalu kan, drop banget kan. Jadi ini pertarungan dua tim yang di Serie A udah nggak berharap apa-apa, ya udah tinggal faktor teknik aja dan ya Juventus dari teknik masih di atas Fiorentina. Menang Juventus tipis. Menang Juventus tipis. Oke. Kalau gue karena gue berharap sih sebenarnya Juve ketahan lagi di sini. Karena Milan akan konsennya mungkin di European League. Gue sih berharap sih di partai seri sih satu sama. Yap, oke. Bi? Nah, kali ini gue rasa bisa menang Juve. Langsung aja mungkin langsung ke skor 2-0 gue. Gue 2 sama sih. Ngeliat Fiorentina kayaknya kalau kalah sekalian, kalau ngejar sekalian sih. Kalau feeling gue 2 sama. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke pertandingan berikutnya, ada kembali 3 dan 2 orang yang sama yang mengirimkan Ini dua orang yang sering di gua juga nih. Bang Arnold. Pasti. Ngomongin juga. Kayak Dermawan sekali orang ini. kayak market kita memang selalu nge-cross ya. Yang pertama itu ada Bang Arnold. Luar biasa. 2 kali di sini. 2 kali. Jadi kemarinnya sama besokannya. Sama yang pas hari Sama yang kita tayang yang yang Mare. Giornata kemarin 29 hasil Giornata 30 sorry kan 31 itu dia juga komentar. Pertama Bang Arnold Pioliste #followers gue itu dia itu jadi itu omongannya Aldi kemarin dia ngomong followers gue ya biasa lah ya kan Aldi udah mulai besar kepala Si paling followers ya. si paling followers jadi gue nanya sama followers gue gitu. Jadi itu adalah komentar yang dilanjutkan dari kemarin Pioliste juga itu. Jadi kemarin kita ada warung di sini, warungnya udah digerebek sama Satpol PP. Nah, itu ada 2 hashtag kita taruh di situ, Pioliste sama followers gue. Abis itu Hernanda tulisan di whiteboard. Oh ya, abis itu Hernanda yang kita gambar coaching. Abis itu Hernanda. Iya. Jadi thank you Bang Arnold udah ngasih 25 Thank you. itu Kali 2 50 lah. 50 thank you Satu banget. lagi ada Bang Darmianto ngasih 50.000 juga. Komennya itu udah buat jajang di warung Ko Alvin. Iya. Kapan nih Bang Aldi collab dengan Beli Ngomin Forza Labania? Kemarin udah ya? Nah, itu udah. Udah salah ketik kali ini. Enggak, ini waktunya aja. Nah, itu. Bukan Aldinya. Aldi udah kok. Aldinya udah. Iya, Bang Darmianto kalau belum nonton, ini bisa didengerin dan ditonton juga di Iya, YouTube. betul, ada nih. betul. Ada kontennya Interisme Podcast, gue lagi menginterview Beli Ngomin kemarin. Betul. Jadi udah dikasih juga tuh sama Aldi, dengerin juga lah di Interest Me Aku Podcast. bahas musik tuh, bukan bahas Inter. Betul. Nah itu yang dibilang sama Cengeng kita, males ngobrol sama orang Inter karena yang dibahas pasti nggak nyambung nanti akhirnya. Internya udah kagak mau dibahas karena udah keseringan. Sama yang tadi terakhir juga dari Bang Arnold juga tadi mungkin bacain Forza Pinsport. Terima kasih sudah nemenin ngabuburit. Sama-sama. Thank you juga. Semoga ini nggak mengurangi saweran untuk yang lainnya ya. Oh iya. Jangan gitu ya. Jangan gitu. Dia udah punya ini, udah punya Alokasi budget. alokasi ini buat Alokasi. Cengeng kita segini. Pinsport. Kita nggak apa-apa kecil tapi konsistensi aja gitu. Jadi tapi kecil buat semuanya gitu. Semoga besok ya RP-nya jadi dolar gitu. $1 tapi lebih kecil ya. Nggak apa-apa. Oke, ini bahas Roma sama Lazio. Gue kasih lu aja deh di Roma Lazio. Iya nggak mau. Ya udah. Bintang nggak mau. Bang Bara mau nggak? Mau dong. Ya, Demi Bang Romat ini, demi Bang Romat. Ayo Harus Gimana kalau kita tampilin ya video Bang Mau nggak? Kalau mau kita tampilin aja nih video Bang Romat dari YouTube dia soalnya. Kita kasih tau dong, YouTube apa? Bang Romat udah ada kan? di Romat AS Roma. Iya, akunnya tetap sama Romat AS Roma. Dia akhirnya upload kan? Betul. Bang Romat bikin analisa Roma Lazio. Lazio, Nanti betul. kalau berkenan kita tampilin. Iya, Bang betul. Romat di Betul. Pinsport gitu. Paling ya Ini yang kemarin aja, kemarin bahas apa dia? yang kemarin Kemarin bahas hasil. Iya, review. Gue nonton tadi Bang. Iya, gue juga nonton. Oke, mungkin gue bacain aja sekarang Roma dan Lazio. Roma bertengger di posisi 5, Lazio bertengger di posisi 7. Pertandingan terakhir Roma melawan Lecce itu 0-0. Lalu Juventus baru saja mengalahkan Lazio setelah Tapi kalah ini di serinya Serie A. menang. Tapi Seri ini A. derby pertama era baru derby Della Betul. Capitale. Iya, Ini betul. yang menarik kan. Dua-duanya pelatih baru. Setelah
ternyata Sarri Mourinho nggak seseru itu ya. Betul, sama-sama pertarungan antar gelandang juga kan, pelatihnya gelandang dua-duanya kan, door to door sama DDR, dan dua-duanya sama-sama. Back dong. Hah? Enggak lah, dia bisa gelandang bertahan, bisa dong. Tapi utamanya back sih. Ya udah, oke, kalau begitu mau kalian dia back dah. Tapi harusnya ini menarik sih, harus Tapi menarik. Karena gue ngeliat pertandingan Lazio ya, dia bermain juga di luar dari pakem Lazio di bawah Sarri, bermain juga lebih atraktif dan kembali dengan taktik back 3 juga. Mungkin kemarin mainnya jadi back 4 ya? Iya. Kemarin jadi dia ada masih back eksplorasi taktikal juga, pemainnya juga jauh lebih punya semangat pada saat kalau lawan Juventus juga mainnya lebih ngotot. Biarpun secara posisi juga udah agak berat ngejar posisi 5 sebenarnya. Enggak, secara poin memang gapnya nggak sejauh itu, tapi Roma itu jauh lebih punya motivasi sebenarnya di undernya De Rossi. Biarpun di sisi lain si Igor Tudor juga di kontraknya 2 tahun, lumayan panjang sih. Tapi feeling gue kalau ngomong masalah technical ya atau materi pemain, kayaknya gue masih mengunggulkan Roma sih. Karena pemain Lazio juga lagi cukup banyak yang ngedrop dan sayangnya Provedel juga masih cedera. Kayaknya itu jadi salah satu faktor pembeda juga. Karena di sisi lain si Willer setelah menggantikan posisi Rui Patricio jauh lebih dikdaya juga sih. Feeling gue sih. Tapi balik lagi karena ini faktor pertarungan ibu kota ya, derby ibu kota. Kayak feeling gue, tebakan gue juga kayaknya belum tentu bener sih. Feeling gue berakhir seri lagi sih. Lebih seru tembak Mancini berantem sama siapa sih? Itu juga gue lebih Tapi ini kayaknya bakal ada kartu merah lagi. Oh iya. Karena panas ya. Lebih banyak pelanggaran sih. Feeling gue di atas 11-an sih. Kalau ada yang mau naro, itu kemungkinan pelanggaran di atas 11. Nah, kalau gue ini tetap di Roma, walaupun Roma nanti setelah ini akan melawan Milan. Ya pasti ada beberapa rotasi juga nanti yang dilakukan di tengah pertandingan. Tapi kalau ngelihat dari materi yang dimiliki Roma, seperti yang lo bilang, lebih bagus lah walaupun dia ada menggunakan rotasi. Pemainnya jauh lebih masih di atas kualitasnya Lazio, dan DDR lebih lama dengan Roma daripada dengan Lazio yang baru 2 pertandingan kemarin kan. 2 lawan Juventus juga kan. Sorry, 3. Sama Frosinone itu udah pelatih baru. Belum tadi kan sorry, belum di ini ya. Oh iya, sorry. 2 ya. Iya, jadi masih di Roma gue mungkin 2-1. Iyalah. Roma 2-1. Gue liat 3 kartu merahnya 3 juga. Wah, mantap. Udah ada cenayang juga. Kamara. Kalau gue nambahin dikit, ini partai capek. Kalau bilang capeknya karena Lazio abis lawan Juve di Coppa, sementara Romanya nahan-nahan ketika besoknya lawan Milan nih. Jadi gue sih pengennya di sini Roma menang dengan susah payah, tapi pemainnya cedera 5 orang gitu kan. Kok gitu? Tapi dia bisa memenangkan match ini sih. Gue rasa skornya sih tipis 1-0, pelanggaran yang banyak, setuju gue. 1-0 menang Roma kalau gue bilang. Oke. Menurut lu siapa yang bakal menguasai jalan Gue ini? nggak ngelihat Roma akan simpan tenaga sih, karena ini pelatihnya ya mantan pemain juga, mantan kapten juga. Jadi menurut dia menang lawan Lazio jauh lebih penting dibandingkan menang leg pertama lawan Milan, dan De Rossi kayaknya nggak punya otak yang bakal mikir jauh-jauh deh. Yang penting gue menang lawan Lazio dan gue adalah pangeran Roma. Udah, gue rasa dia bakal mati-matian menang lawan Lazio. Oke. Berarti ini pertamanya De Rossi sebagai pelatih kan, betul. Ya sebagai pemain dia sangat Iya, pasti tahu ada. rasanya derby di leg Dan itu pertama. lebih bergengsi dibandingkan menang lawan Pioli di leg pertama lah ya. Iya, gue setuju. Gue juga mau ngomong hal yang sama, bahkan mengingat DDR itu benar-benar prajurit legioner Romawi gitu ya. Kayak dia akan panas sih di sini. Dia pasti punya hasrat lebih untuk ngalahin Lazio pada kesempatan pertamanya kan ya. Bisa di kartu merah nekel-nekel pemain Bisa jadi dia turun sekali di lapangan nekel-nekel orang. Dicok slam. Dan gua rasa dia kayak akan menggebu-gebu ngasih instruksi pemainnya untuk ayo kita hajar habis-habisan Lazio gitu. Dan Roma mungkin akan menang 2-1 karena Lazio juga tetap punya potensi yang berbahaya gitu. Yep. Dan desus informasi yang gue dapat juga tiket pertandingan udah sold out, ya biasa lah. Karena ini dari ibu kota juga. Tapi maksudnya fans Roma juga punya gairah yang sama gitu untuk ngelihat timnya menang gitu. Beda sama kayak Napoli. Iya, tapi makanya tadi Bintang bilang Lazio bisa cetak 1 gol karena memang setelah dipegang Igor Tudor kemarin, penyerangannya Lazio agak maksudnya beda dalam artian lebih baik, positif gitu. Iya, betul. Banyak chance yang diciptakan juga akhirnya. Iya, cuma masih dibandingkan waktu zaman Sarri gitu. Sarri bola nggak jalan. Iya, sangat tidak berjalan. Zaman Sarri terlalu berbahaya mainnya menurut gua. Iya, kayaknya materi pemainnya juga nggak bisa ngikutin apa maunya Sarri juga sih. Kualitasnya terlalu di bawah ekspektasi dia kayaknya. Dan ini juga bakal jadi di pertarungan antara dua striker karatan, Immobile dan Lukaku, di mana dua-duanya juga kemungkinan nggak bakal diperpanjang seterusnya timnya masing-masing. Makanya ini buat pembuktian dia juga.
Mungkin ditukar dulu ini. Wow. Mobilnya ke Roma. Lucu juga ya. Boleh sih. Nggak, kalau Lukaku nggak perlu ditukar juga dia akan menguntungkan Lazio nantinya. Oh iya benar juga ya. Oke, sebelum kita masuk ke Inter mungkin gue bahas sedikit AC Milan lawan Lecce. Menurut lu gimana Bang? Atau ada berita apa? Enggak sih, berita nggak ada yang terbaru. Cuma di match ini sih gue lihat harusnya ya Pioli akan merotasi pemain karena satu bermain di kandang, kedua hanya Lecce, dia lebih baik menyimpan tenaga dan pemain intinya untuk melawan Roma karena targetnya dia sendiri walaupun sudah lebih aman, tapi paling nggak itu satu-satunya di Eropa yang masih berpeluang Milan buat jadi paling nggak juara UEL lah, walaupun mungkin juga nggak tercapai, tapi di partai ini sih Milan mungkin bisa seri ketahan kalau dia benar-benar dia flop dengan pemain-pemain penggantinya. Ini bisa 0-0 karena Lecce juga punya riwayat cukup bagus di match lain, tahan dengan posisinya sedikit tapi efektif dan cukup membahayakan juga menyerangnya. Dan gue udah lama nggak ngeliat Christoph si striker itu perform kan. Gue takutnya nih di lawan Milan dia cukup merepotkan sih. Buat mereka juga target papan tengah udah cukup. Tapi jangan-jangan ini Milan justru mau sengaja kalah ini biar tidak terjadi kemenangan. Dia Inter udah juara duluan waktu lawan Cagliari. Kok bisa gitu ya? Tan, menurut lu gimana Tan? Menurut gua harusnya Milan menang sih karena Milan sekarang lagi bagus ya meskipun orang masih tetap aja mencerca si Pioli. Tapi menurut gua performa Milan di penyerangan lagi bagus. Leao ya udah lebih konsisten lah ya dan gua melihat semakin matang dia bermain. Jadi kayaknya bisa menang karena Lecce sering pertandingan tanpa gol juga. Jadi gua rasa Milan bisa menang 2-0 malah. Iya. Berat ya. Gue 1-0 sih tetap menang Milan walaupun kayaknya ya rotasi juga kan. Tapi rotasinya Milan kadang-kadang justru malah ketika nggak ada Leao atau yang main si Okafor malah lebih oke. Iya, apalagi kalau Okafor jauh lebih kaya materi gaya permainan. Tapi Okafor lebih, nggak ada masalah bisa main. Maksudnya lebih bagus di kiri apa di tengah sih sebenarnya? Di kiri Di kiri sebenarnya. Makanya kalau tapi kan bersaingnya sama Leao juga. Tapi bukannya kemarin kita sempat mikir gitu juga ya, kalau Leo diganti nanti nggak dari kiri doang nih mainnya, ternyata sama juga dari kiri juga. Iya benar juga sih. Karena ada Theo juga, maksudnya kalau nggak ada Leo ada Theo. Sanzio tuh lapangannya miring ke kiri. Iya, gitu. Jadi orang pada geser ya. Iya, padahal lurus maunya. Menurut lu gimana? Bakal menguntungkan siapa di pertandingan ini? Gue entah kenapa ngerasa Milan akan kecolongan di sini karena mereka mikir Roma tenaga habis-habisan. Jadi mereka justru ngincer leg pertama menang lawan Roma dan mereka akan banyak rotasi, ngeremehin, ya jadinya ya seri lah lawan Lecce. Buat gue sih kayak tetap masih AC Milan 1-0 sih. Cuman ya lihat nanti pertandingannya gimana. Tapi gue justru berharap Milan rotasi karena gue banyak pemain yang gue harapkan buat bermain kayak Taracciano, Bartesaghi, Camarda kalau boleh. Ya takutnya kan nggak dibolehin gurunya. Masih sekolah kan? Iya, aku masih anak sekolah. Kan hari Minggu tuh 6 April. Dah, les. Besoknya sekolah disakit. Tadi alasan izin sakit. Kan mainnya duluan. Iya. Itu izin sakit males soalnya. Oke, berita terakhir atau pertandingan terakhir itu adalah Inter yang akan dijamu oleh Udinese di Stadion Blue Energy. Waduh, kayak stadion ini ya. Listrik ya? Mungkin biru ya. Sebelum yang berkomentar. Enggak dulu dong. Apa? Bintang tamu dulu. Iya, makanya sebelum lu. Makanya dengerin sampai selesai Mas. Ya Allah. Sebelum lu gue kasih ke bintang tamu dulu. Gimana, Bang? Lu ada berita-berita terbaru kah buat Inter? Berita terbaru ada tapi nontonnya di konten gue aja. Oke, sip, bagus. Ini keren nih. Gue suka. Cross selling. Cross selling, bagus. Followers lu ya? Enggak. Share kayak bagi-bagi nih kayak. Setelah ini gue jadi ngerasa kayaknya gue nggak punya dedicated followers nih. Kalau dia ada soalnya. Ya tapi Inter di pertandingan sebelumnya lawan Empoli jeleknya minta ampun, ngantuknya minta ampun, memang masih motivasinya masih moralnya masih hancur lebur tetap, dan ditambah lagi jeda internasional, fisik habis-habisan kan, dan gue berharap jeda seminggu ini Inzaghi benar-benar bisa memulihkan mental, fisik, dan Inter udah nggak ada fokus ke Coppa Italia, ke Liga Champions, artinya di pertandingan tersisa harusnya udah full tim. Dan yang gue sorot di sini adalah
Jan Sommer tersisa 3 clean sheet lagi untuk Rekor. rekor memecahkan clean sheet terbanyak dalam satu musim Serie A. Jadi gue lebih suka melihat Inter menang sih pasti menang, cuman rasanya clean sheet atau enggak. Gue berharap clean sheet. Menurut gue bakal clean sheet karena Lorenzo Luca tidak tersedia di pertandingan kali ini. Kesayangan gue itu. Kemarin dia kartu kuning ya. Kartu kuning kedua dan gak golin. Kartu kuningnya. Dan gak golin. Gak penting, banyak yang komentar juga dan kayaknya masih kesel gara-gara gak dimainin di timnas sih. Gimana di? Iya, kalau melihat pertandingan Inter kemarin benar sih. Maksudnya walaupun menang, belum menang yang secara bagus dan secara Inter yang biasanya di musim ini gitu. Jadi memang masih ada banyak kekurangannya, terutama di stamina. Kemarin yang kuat sampai 90 menit, yang masih mainnya bagus sampai 90 menit cuma Barella doang yang gue lihat kemarin ya. Yang ngotot habis-habisan, sisanya tuh masih dimotivasi, terutama di lini depan yang lagi menurut gue masih jadi masalah ya. Udah bisa dibilang krisis belum? Nah, terakhir golin tuh kan gue udah bilang di episode kemarin ya, akhir Februari Lautaro Martinez. Krisis sih kalau menurut gue. Lini depan ya, tapi untungnya nggak berdampak bagi tim karena udah nabung. Iya, untungnya lini tengah dan lini belakang Inter masih bisa produktif sejauh Bisa ini. ngegolin juga. Katanya masalahnya ya sebagai striker butuh gol untuk naikin moral dia lagi sih. Apalagi Lautaro Martinez kemarin ketika ditarik juga nggak menunjukkan ekspresi yang bagus ya, apalagi dia masih pengen coba golin ternyata masih nggak bisa juga. Thuram yang main 90 menit juga kemarin cosplay Lukaku kan ngalangin tendangannya Pavard gitu. Kemarin di Instagramnya Thuram ada yang komen kan? Iya. Semakin lama lu gue lihat lu mirip kayak Korea, tapi gue tetap cinta sama lu gitu. Iya, lama-lama gue lihat iya juga nih, lama-lama Kang Panggang juga nih dia nih. Nah makanya gue berharap sih besok mainin pemain lagi on form yaitu Alexis Sanchez di depan, mungkin berduet dengan Lautaro Martinez karena biasanya kan sebelum ada Thuram itu Alexis Sanchez yang ketika dimainin dia yang jemput bola ya kan. Ketika sekarang udah ada Thuram, Lautaro Martinez yang lebih sering untuk jemput bola, sedangkan Thuram untuk getting behind bola-bola terupas gitu kan. Makanya ya ketika ini backnya ikut, jadi ada space di tengah, Lautaro Martinez Backnya ikut. Gak usah gini-ginian. Kiper. Nah mungkin Bola Anjir. Sorry. Ini lebih kayak Jan Sommer lagi. Iya benar. Dia Sommer maju dong di belakang kan. Dia kan lagi gak ada serangan, gak apa-apa itu topi. Oh iya udah deh kalau itu deh. Nah itu mungkin bisa jadi biar jadi solusi lain lah, maksudnya ini lagi mandek ya, walaupun bukan jadi masalah sebenarnya lini lain bisa cetak gol, tapi ya ini salah satu ini kan waktu pertama 0-4 4-0 ya. Gua enggak ingat. Oh iya 4-0 sama Lik yang bilang 4-0. Iya, jadi lawan Indonesia harusnya bisa jadi pertandingan untuk naikin moral lagi nih, untuk cetak gol lagi. Intinya entah itu Lautaro Martinez atau Thuram naikin 1 gol besok mungkin akan nyala lagi tuh keran gol untuk ke depannya. Amin. Dan yang mungkin untuk sekarang belum terlalu berpengaruh, tapi ke depannya mungkin ada 1-2 match yang agak krusial ya, seperti lawan Milan nanti untuk menguji Scudetto itu kan bisa jadi. Tapi kayaknya bakal buka kerannya lawan Milan nih. Iya sih, Tapi duanya lagi. Gue ngeliat Lautaro tuh musim ini luar biasa banget ya. Suburnya bukan main. Tapi jumlah golnya ternyata masih jauh dari torehannya Immobile, Higuain yang rekor terbanyak Serie A ya. Berarti tuh Higuain dan Immobile itu saat itu Memang itu gila lagi banget ya. Unbelievable. Kalau mungkin gue agak sedikit mendiskreditkan Immobile karena di musim dia top scorer itu memang banyak penaltinya di itu. Higuain tuh lebih Lautaro ada banyak penalti segitu juga golnya. jarang dan Higuain itu memang lagi on fire-nya Saribol. Waktu ya karena gue lagi nontonnya, tapi tetap aja sebanyak-banyak itu dua-duanya nggak ada yang Scudetto. Jadi nggak penting sebenarnya rekor itu. Mau Lautaro golnya 18 tapi Scudetto buat gue sama berharganya sih. Lo cuma mau bilang Osimhen kemarin top skor dan Scudetto itu lo mau meninggiin itu kan maksudnya? Enggak, Osimhen juga nggak jago-jago amat. Biasa aja. Ya jadi intinya kalau Inter tinggal bermain seperti biasanya aja dengan menaikkan lagi intensitasnya sih. Kemarin intensitasnya kelihatan masih capek di awal-awal doang, agak ngegasnya, tapi setelahnya enggak. Yang gue bilang freshnya bajunya doang kemarin pakai warna kuning soalnya, jadi kelihatan fresh gitu mainnya tidak. Ya udah tinggal ya kalau masalah back dan pertahanan sih kayaknya aman-aman aja sejauh ini, dan kayaknya main Indonesia juga yang bisa creating chance itu kalau nggak ada luka ya paling si Taufang doang. Taufang lagi lumayan oke juga, kemarin golin. Sama kiri kanan mereka sih agak cepet juga sih si Eboseli sama Eboseli betul. Siapa yang kamar Eboseli ya itu itu sih sejauhnya menurut gua nggak bukan ancaman yang terlalu berarti lah udah. Oke. Anjir De Salto. Nih iklan mulu ya? Biar nggak garing aja. Padahal garing. Oh, Lu baliknya salto lagi dong ke belakang. salto lagi. Oke. Kalau skor Skor
skor semoga bisa clean sheet ya coba ya untuk naikin pundi-pundinya. Jadi 0-2 menurut gue sama kayak Napoli. Tang. Menurut gua kalau dari poin aja ya, Inter hampir 3 kalinya Udinese. Yang suka nggak suka berarti di atas kertas 3 kali lebih baik daripada Udinese sebenarnya. Karena fair ya peralihan poinnya Serie A gitu. Jadi menurut gua Inter menang dengan clean sheet juga. Oh boleh deh. Boleh deh. Inter menang 3-0 deh. Ya, oke. Bang Bara. Ya Inter masih akan sulit untuk dikalahkan atau ditahan seri sama Udinese, dia akan menang ya. Tapi gue rasa Yann Sommer ditahan dulu clean sheet-nya deh. Ini 1-2 menang Inter. Gue juga kemungkinan 1-2. Karena biasanya lagi dipengen-pengenin tuh ya dia. Karena kalau gue sih lebih ngeliatnya si Udinese masih pengen mencoba untuk keluar dari lubang jarum karena masih belum aman posisi sekarang dibandingkan dengan poin dengan musim lalu dan penghuni di zona degradasi tipis banget sebenarnya, beda cuma 4 poin kalau nggak salah, 3 atau 4 poin. Jadi sebenarnya Udinese juga pengen keluar dari itu, tapi ya balik lagi superioritasnya Inter masih belum bisa dikejar semudah itu. Oh, dan satu lagi, Udinese menurut gue memiliki cerita yang cukup mirip dengan Fiorentina ya di musim ini, meskipun Fiorentina sedikit lebih baik. Betul. Jadi ya itulah. Drop banget ya Udinese. Drop banget. Biarpun musim lalu dropnya lebih banyak, tapi kualitasnya masih lebih oke. Dan mungkin terakhir gue masih berharap semoga Gerard Deulofeu bakal beneran kembali bermain lagi di tengah April, karena dari semenjak cedera di 2020 kambuh terus dan terakhir memang di interviewnya terakhir ya dia kayak udah berharap gue pensiun aja karena terakhir tuh sampai ACL-nya yang sebelah lagi. Jadi dua-duanya udah kena ton ACL dan terakhir main itu seingat gue lawan Sampdoria musim lalu, dan itu cuma berapa menit. Karena terakhir tuh udah cukup panjang lawan Napoli di 2022. Jadi ya gue berharap banget bisa balik sih, karena we miss you lah gitu Deulofeu, segimanapun musuhnya tapi secara kualitas pemain yang bagus lah ya. Gitu. Oke, buat konten kali ini segitu aja. Menurut teman-teman Tifosi gimana? Ada sanggahan, kritik, apapun, atau menurut kalian atau Bang Rahmat mau sanggah dengan konten gitu, melawan konten Pinsport dengan konten selfie, nggak apa-apa. Nanti next habis Lebaran Bang Rahmat taruh ke sini. Jangan lupa di komen. Thank you buat semua yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan episode lainnya. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita di pinsport.com untuk berita-berita olahraga terupdate. Karena balik lagi konten kreator kita ya, anaknya masih kecil ya, butuh susu ya, dan butuh popok. Tolong dibantu teman-teman, engagement dinaikkan teman-teman. Dan jangan lupa download juga aplikasi DRX Sportnet, dan juga follow Instagram DRXwear dan DRX Sportnet. Oke, gua mewakili teman-teman saya dan bintang tamu kita kali ini. Bintang tamu. Iya, lucu sekali, keren. Oke, thank you. Ini berarti episode terakhir kita sebelum Lebaran. Oh iya, betul, episode terakhir sebelum Lebaran. Kemarin kita udah bikin episode untuk Lebaran, jadi kita ngucapin. Enggak deh. Iya. Kemarin tanggal berapa sih? 10-11. Iya bener. 11. Gimana sih? Bener kayak konten. Ya siapa tahu yang mau Ini langsung dinaikin naik nanti. kan Lece udah weekend besok. Iya, minggu depan kalaupun ada konten kita minta maaf Lebaran itu sebenarnya kita tag sebelumnya. Kita kasih tahu aja ya biar jujur ya. Jadi 2023. oh enggak, kelebihan soalnya takut entar nih nggak up to date nih beritanya ya. Itu kita udah lama. Jadi see you another episode. Bye bye. Thank you. Grazie.